Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini di atas hidayahnya, di atas bimbingan dan petunjuknya. Yang biasanya malam Ahad banyak manusia memiliki janji-janji untuk berjumpa, janji-janji untuk hiburan, tapi Allah menjadikan hiburan kita di rumahnya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menjadikan kita saudara-saudara dikarenakan ketakwaan kepadanya. Dan ana bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dengan Al-Ustadz Al-Karim Ustadz Murtadha. Sebenarnya beliau dulu yang selesai, karena ana terus nggak pulang-pulang. Beliau udah pulang duluan di Indonesia. Nah, jazakallah khair ala juhudihil mubarakah ya. Maka ana bersyukur Allah bisa mengumpulkan, dan terima kasih kepada panitia dari Abu Darda yang akhirnya membuat ana bisa berjumpa dengan Al-Ustadz Al-Karim. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, untuk baginda Nabi kita yang tatkala manusia-manusia berada di padang mahsyar, mereka tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran mereka. Mereka berlari-lari menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya angkat tangan. Tidak ada yang bisa membantu kita. Lalu umat manusia itu berbondong-bondong datang menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana laha, ana laha." Hanya aku yang bisa bantuin kalian. Itu syafaat tuh buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita tidak bersalawat kepada beliau? Bagaimana kita tidak mengisi waktu kita dengan mengingat beliau dan mengatakan Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau yang mereka siap menderita, siap kelaparan, siap dalam kondisi yang penuh dengan kesulitan dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau mungkin wanita-wanita sekarang tidak akan tahan hidup sepekan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam datang ke rumah salah satu istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Enggak ada kecuali air. Tanya istrinya yang kedua, enggak ada kecuali hanya air. Bahkan pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang hidupnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian datang rembulan yang selanjutnya, kemudian dia pergi, dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam kompornya tidak hidup. Tapi mereka setia mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam dalam kesulitan yang membuat mereka susah di dunia ini.
Semoga salawat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, dan untuk seluruh istri Nabi. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra putri beliau, untuk anak cucu beliau, yang terutama untuk Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untuk anak keturunannya Hasan, Husain, dan anak-anak mereka. Dan semoga salawat itu juga tersambungkan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ana berbahagia sekali malam ini bisa berada di Masjid Abu Darda yang sebelumnya hanya mendengar cerita ada masjid namanya Abu Darda. Masjidnya besar sekali. Ana tadi pagi sholat di sini sempat berbicara, kalau lampunya rusak satu gimana gantinya? Nah, subhanallah jemaah. Tapi alhamdulillah, ana tidak ngurusin lampu rusak. Sampai di sini antum ada di sini semua, jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Rabbi wa Rabbukum, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Allah memilih apa yang Dia ciptakan. Allah tidak menciptakan ciptaannya satu level, enggak. Tapi berlevel-level. Sehingga kita lihat ada yang level paling tinggi. Sebagaimana langit kita lihat, ada langit pertama, langit dunia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya ada arsy Allah Jalla Jalaluh. Dalam manusia pun seperti itu. Kita melihat Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku adalah yang termulia di antara anak-anak Adam. Dan aku mengucapkan itu bukan untuk berbangga diri. Lalu kenapa Nabi menyebutkan itu? Siapa yang bisa jawab? Berdiri antum. Untuk bersyukur. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, nanti antum ambil hadiah. Mana panitianya? Panitia pada duduk semua jamaah. Masya Allah. Nah, wala fakhr. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Karena di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan. Tapi sayangnya yang biasa kita ceritakan kepada orang itu keluhan dan masalah. Kita lebih sering cerita sama orang, ya Allah, ana punya masalah sekarang. Kenapa? Ini utang belum bayar. Masya Allah. Ketika antum dapat rezeki, kenapa antum tidak cerita? Seakan-akan hidup kita penuh dengan petaka dan derita. Kita contoh Nabi SAW menyebutkan itu wala fakhr. Bukan untuk berbangga diri jamaah, tapi untuk bersyukur. Allah memilih nabinya sebagai manusia terbaik, dan sebagian nabi dimuliakan di atas nabi yang lainnya. Ada ulul azmi minar rusul. Antum, nah, ya, sebutkan ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa. Oh, dia menyebutkan Nabi Isa terakhir. Kenapa? Karena Nabi Isa bakal turun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana suka sama antum.
Fadal, barakallahu fikum. Nah, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Isa bakal turun nanti insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Allah memilih di antara malaikat-malaikatnya. Ada 3 malaikat yang paling mulia. Jibril, Israfil dan Mikail. Yang paling mulia di antara 3 adalah Jibril alaihi Mikail. Nah, berdiri antum. Jangan ketawa. Kurang tepat aja jawabannya. Benar, cuma kurang tepat. Nah, apa jawabannya? Beri rizki. Allah yang ngasih rizki. Tenang-tenang jemaah. Betul, dia hampir betul kasih hadiahnya. Masya Allah. Iya, malaikat Mikail itu yang ngatur hujan. Nah, dan itu rizki manusia, hujan itu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Tuh, Mikail yang ngurusin hujan di mana dia akan turun, titikkan air-air itu Mikail alaihissalam. Dan Allah menjadikan Jibril yang paling mulia di antara semua malaikat-malaikatnya. Kemudian Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi sebagai manusia termulia di umat ini. Jangan sampai ada seorang yang mencela sahabat Nabi, padahal Allah menjadikan mereka pendamping-pendamping Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian tempat yang paling mulia di muka bumi ini Allah pilih Mekah. Nabi alaihi salatu wassalam sedih ketika dia harus keluar dari Mekah. Beliau menoleh ke Mekah mengatakan, wallahi inni la a'lamu annaki ahabbu biqa'illahi ilallah. Aku benar-benar tahu demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki ahabbu biqa'illahi ilayya. Engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu yang mengusirku, aku tidak bakal keluar dari sana. Sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih Mekah sebagai tempat paling mulia. Kita cinta dengan negeri kita. Kenapa kita cinta sama negeri kita? Di sini kita lahir. Di sini kita dibesarkan. Orang Pekanbaru cinta dengan Pekanbaru. Orang Padang cinta dengan Padang. Orang Jawa kalau ditanya, ya Allah, kalau ana disuruh milih antara Pekanbaru sama Padang, antara Jawa sama Pekanbaru, ana akan milih Jawa. Karena di situ dia dibesarkan. Itu cinta yang tabi'i. Tapi cinta agama, kita cinta Mekah. Iman yang mengatakan kita harus mencintai Mekah. Kenapa? Karena itulah bumi yang paling dicintai Allah. Allah jadikan di sana Baitullah. Dan jamaah rahimakumullah, Allah memilih di antara waktu-waktu, masa-masa, ada bulan-bulan yang mulia. Ada hari-hari yang lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya. Nah, sebutkan hari yang paling mulia sepanjang tahun. Antum yang pertama angkat tangan. Nah, nggak usah berdiri, nanti ganggu kamera. Baik, fadhal. Hari Jumat. Betul jemaah. Itu bukan setahun tapi. Nah, nggak apa-apa, kasih hadiah. Nah, fadhal. Baik. Hari Arafah, Masya Allah, kasih hadiah yang hari Arafah. Taib 10 hari di awal Dzulhijjah itu hari-hari yang terbaik sepanjang masa. Itu hari. Tapi Allah memilihkan malam-malam yang terindah sepanjang masa. Antum angkat tangan dulu. Tanggal berapa yang paling baik? Nah, iya. Malamnya, malam tanggal berapa paling baik? Tanggal berapa itu? Oh, nggak tahu, sama, anda nggak tahu juga. Betul, kasih aja. Nah, Lailatul Qadar. Mungkin malam 21,
Mungkin malam 23, mungkin malam 25, 27, 29, wallahu a'lam. Tapi Allah jadikan itu malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun. Adapun bulan-bulan Ramadan, Allah menjadikan bulan Ramadan bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka jemaah, itu ketentuan Allah. Kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita makhluk yang tidak punya kuasa dan daya apa-apa. Di surat Al-Qasas ayat 68 Allah mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, Rabbmu dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Kita lihat ciptaan Allah dengan wujud dan rupa yang berbeda-beda. Siapa yang menciptakan Allah? Kita yang berada di tempat ini. Kita tahu kita tercipta dari tanah yang sama. Kita tercipta dari sulbi yang sama, yang lanjut sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi wajah kita berbeda-beda. Namun kita tetap bersaudara. Ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning. Siapa yang menciptakan? Allah. Maka seorang anak tatkala lahir dengan kulit hitam, nggak perlu nyalahkan orang tuanya. Seorang anak kadang-kala ngelihat ibunya, ya Allah, ibu kok mau sama bapak yang hitam? Anak jadi hitam, ibu. Nggak ada urusan. Ada bapak ibunya putih, anaknya hitam. Mungkinkah? Mungkin. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa yakhtar. Dan dia yang memilih. Adapun manusia tidak punya daya untuk memilih, jamaah. Wallahi jamaah, kadangkala kita menginginkan sesuatu. Kita ingin nih, umpamanya lebaran tahun ini di rumah orang tua. Antum ingin, udah disetting nih anak, insya Allah lebaran tahun ini mau pulang 3 hari sebelum Idul Fitr. Nah, anak mau tanya antum, nah, kapan Idul Fitri tahun ini? Antum? 1 Syawal, Masya Allah, bener ya jamaah. Kasih hadiah, betul. Nah, Idul Fitri 1 Syawal. Ada orang yang mengatakan, insya Allah anak mau lebaran bersama aba ibu anak. Ternyata dia tidak pernah berlebaran dengan ayah ibundanya. Karena ayahnya meninggal dunia. Dan ibunya meninggal dunia. Inilah manusia. Kita hamba yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka kalau kita lihat yang disebut Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling mulia, di mana tatkala seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Aku hambamu ya Allah. Aku hamba. Setinggi apapun derajat seorang hamba di depan manusia, di depan Allah tidak akan pernah berubah. Hanya ada 2 pilihan. Hamba yang soleh atau hamba yang durhaka kepada Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah, Allah menjadikan malam mengejar siang, siang mengejar malam, agar manusia sadar, mengambil pelajaran dari pergantian malam dan siang ini, bahwa kita hanyalah hitungan hari. Allah menyebutkan wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Itu bergantinya malam jadi siang, siang jadi malam, itu adalah buat kita, agar kita sadar, agar ingat antum. Mereka yang merasakan kegelapan, yakin. Orang-orang yang terkena masalah yang menimpa dia, yakinlah bahwa akan terbit fajar mengusir segala kegelapan tersebut. Agar antum bersyukur pula. Kita ini kadangkala ya nggak sadar-sadar dengan Ramadan yang sudah dekat. Malam ini tanggal berapa? Nggak usah angkat tangan antum. Tanggal berapa malam ini? Antum?
Tanggal berapa? 28. Anak kasih hadiah. Nah, ini harus dikasih tahu nanti ini. Kok bisa tanggal 28 kita? Tanggal berapa? 28. 13 Sya'ban. Jamaah, kita umat Islam, ingat lagi. Nahnu muslimin, kita umat Islam harus bangga dengan kalender kita. Ketika kita tahu nih tanggal 13 Sya'ban, malam 13 Sya'ban, oh berarti besok ada puasa. Puasa Ayyamul Bid. Lusa tanggal 14. Lusanya lagi tanggal 15. Jangan ngafalin tanggal 28 antum. Apa antum dapat kiriman duit tanggal 28? Jamaah rahimakumullah. Dan tak terasa Ramadan sudah di ambang pintu. Wallahi kita nggak akan sadar jemaah. Tahu-tahu ribut di televisi, ru'yah hilal. Dan kita belum siap menghadapi Ramadan. Dia sudah tiba menyapa kita. Maka kita harus mempersiapkan diri. Mengingat apa yang hendak kita persiapkan. Coba antum renungkan. 5 tahun yang lalu, ketika Ramadan tiba, ada sebagian di antara kita yang belum baligh. 5 tahun yang lalu, ada sebagian di antara kita yang belum pensiun. 5 tahun yang lalu, ada di antara kita yang belum menikah. Dia menghadapi Ramadan, belum ada pasangan hidupnya. Ada yang 5 tahun yang lalu, dia masih bekerja, dan sekarang sudah di PHK. Ada 5 tahun yang lalu dia tidak tahu mau jadi apa. Sekarang dia sudah tahu untuk apa dia hidup. Ada sebagian yang belum punya mobil, sekarang punya mobil. 5 tahun yang lalu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Ada yang belum punya rumah, sekarang punya rumah. Jamaah rahimakumullah, berputarnya bumi ini, bergantinya malam dan siang itu ternyata mengantarkan kita ke satu titik. Titik itu adalah kematian kita. Kita tuh dengan berjalannya waktu, semuanya mendekati ajalnya. Karena semua sudah ditentukan. Tinggal kita jalan melangkah sedikit demi sedikit. Yang perlu kita tanyakan, apakah sudah cukup persiapan kita untuk menghadapi hari kematian kita? Yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan. Yang antum kumpulkan di lemari besi, yang antum taruh di rekening yang berupa saldo. Ketika ajal tiba, selesai. Antum tidak akan bawa. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Kata Allah, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu. Cari rizki itu di siang hari. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan, kata Allah dengan jelas sekali. Lalu Allah mengatakan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah Jalla Jalaluhu, dan tiap-tiap manusia, wa kulla insanin, telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya. Allah sudah gantung tuh semuanya. Dan pada hari kiamat kami akan keluarkan sebuah kitab. Antum akan dikasih kitab pada hari kiamat tentang apa yang antum lakukan. Lalu Allah katakan, iqra kitabak, baca kitabmu. Hari ini cukup dirimu sebagai penghisap dirimu sendiri.
Kemudian Allah mengatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, itu petunjuk untuk kebaikan dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah Jalla ini di surat Al-Isra ayat 12-15 tadi ayat yang dibacakan. Allah Jalla Jalaluh menjelaskan bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah, yang berbuat sesuai dengan hidayah yang Allah berikan, itu untuk kebaikan dia, bukan untuk kebaikan Allah. Jangan dipikir Allah butuh dengan kita datang ke masjid. Jangan pernah antum berpikir Allah butuh dengan sujud dan ruku antum. Nggak ada. Andai kata seluruh manusia berbuat maksiat, itu tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Tapi hidayah yang antum jaga, hijrah menuju jalan petunjuk ilahi yang antum lalui, itu untuk kebaikan antum. Tapi kalau antum mengikuti kesesatan antum, itu juga larinya kepada diri antum sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Enggak. Semua akan memikul dosanya sendiri-sendiri. Dan kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kita tidak akan memberikan azab kepada satu kaum sampai kita mengutus seorang rasul menjelaskan kepada mereka. Allah sudah mengutus nabinya. Allah sudah menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan bulan itu dekat sekali. Berapa hari lagi kita telah Ramadan, jamaah? Dan mungkin sebagian di antara kita yang sepanjang tahun berbuat dosa, jarang menambah ketaatannya. Allah sediakan buat dia bulan penghapus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa, jamaah. Para ulama menjelaskan tentang bulan Rajab yang telah berlalu. Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zara. Bulan Sya'ban bulan menyirami apa yang antum tanam. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sediakan untuk panen pahala. Sebagian kita la Sya'ban wala Rajab wala Ramadan. Dia lupa, jamaah. Jamaah rahimakumullah. Allah tuh sayang sama kita. Ketika Allah memberikan satu bulan Ramadan untuk puasa, Allah mengatakan di surah Al-Baqarah yang kita semua insyaallah hafal, ayat 183, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, yang dipanggil hanya yang beriman. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan, pasang kupingmu. Pertanyaannya, berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Nah, berapa kali? 5 kali. Masya Allah. Kasih hadiah jemaah. Nah, iya, 5 tambah sedikit. 5 tambah berapa? Antum? 5 tambah? Tambah berapa? Semuanya kurangi 5 berapa?
Barakallahu fikum, kasih hadiah jamaah. Masya Allah, masya Allah. Nah, udah jawab. Masih ada yang tanda tangan lagi. Nah, baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa panggilan pertama ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim? Mana nih yang dari Abu Darda? Antum dari Abu Darda? Yang dari nih, iya. Tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu di surat Ali Imran udah. Yang di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Benar Ustaz? Bukan kata Ustaz. Nah, yang dari Abu Darda. Mana mau tanya sama santri? Nah, fadhal. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Masya Allah, fadhal. Masya Allah. Baik, yang terakhir. Nah, fadhal berdiri antum. Yang kurang keras. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan terakhir ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, dari Abu Darda. Ana mau tanya yang sekolah di sini mana? Mana kok pada hilang semuanya, Ustaz? Nah, berdiri. Nah, yang pakai kacamata. Masya Allah. Saya tubu ilallahi taubatan nasuha. Laisa hada. Nah, madun hada. Nah, jazakallah khair. Fadl. Kasihkan hadiahnya. Masya Allah, Masya Allah. Tuh baca jamaah. Baca. Kita ini diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau antum malas baca Quran, baca ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya tuh baca satu persatu. Karena itu panggilan Allah buat antum. Kalau antum merasa beriman, bertahun-tahun kita kadang-kadang nggak pernah selesai. Di mana ana temukan ya ayyuhalladzina amanu ya? Udah lama nggak baca jamaah. Dan Syekh Abu Bakar Jazairi punya kitab khusus berkaitan dengan panggilan Allah buat orang-orang yang beriman. Baca. Kemudian amal. Di sini Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kau dipanggil wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud, dengarkan, pasang kupingnya. Pasang kupingnya. Kenapa? Fa imma khair tu'mar bihi au syarr tunha anhu. Bisa jadi itu ada kebaikan yang hendak Allah sampaikan. Atau ada keburukan yang antum mau dikasih tahu, jangan diamalkan. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan buat umat-umat sebelum kalian. Kewajiban puasa bukan hanya untuk kita. Sehingga kita nggak berat jemaah. Dikasih tahu orang-orang sebelum kalian sudah mengamalkan puasa. Udah diwajibkan buat mereka. Jadi kalian nggak usah merasa berat. Ya Allah gimana nih puasa? Bisa. Karena orang-orang sebelumnya bisa. Agar kalian bertakwa kepada Allah. Ayyaman ma'dudat. Puasa ini tidak sepanjang tahun jamaah, enggak. Tapi di hari-hari yang sudah ditentukan. Jamaah, apa saja keutamaan bulan Ramadan? Sebelum kita bicara keutamaan bulan Ramadan, supaya kita tertarik jemaah. Antum lihat sekarang ini ada perumahan besar di Jakarta. Apa namanya? Meikarta. Itu ditawarkan di mana-mana. Diiklankan di mana-mana. Kenapa bulan Ramadan tidak ditawarkan di mana-mana? Kenapa tidak ada orang yang berdiri di pinggir jalan, berdiri dia membagi selebaran di lampu merah, mengatakan kepada orang, ini loh keutamaan bulan Ramadan. Ini loh keutamaan bulan Ramadan. Dapat apa antum? Dapat dunia dan isinya. Kita kadang-kadang nggak ada jamaah. Yang diiklankan di lampu merah apa? Apa jamaah?
berobat. Apa berobat? Ada yang senang berobat. Terus apa lagi? Kredit riba. Nah, apalagi ditawarkan. Kita sekarang kalau bisa bikin selebaran antum berhenti di lampu merah. Selebaran apa? Ramadan sudah dekat Pak. Masya Allah, Ramadan sudah dekat Pak. Sahih jamaah. Kita kadang nggak berpikir. Nah, Masya Allah, kita adzan isya dulu. Kita adzan isya apa selesai kajiannya? Nah Ustaz, khalas. Lanjut dikit ya Ustaz ya. Nah, adzan dulu terus kita lanjut jamaah. Nah, fadhal, mana yang mau adzan? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Taib jamaah, nambah sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebelum berbicara keutamaan Ramadan, kita tuh akan melihat hilal. Setiap bulan kita melihat hilal. Ada doa yang disyariatkan kalau kita melihat hilal. Antum persiapkan untuk Ramadan. Apa doanya? Doa melihat hilal. Nah, berdiri antum. Allahumma balighna Ramadan. Kan udah sampai Ramadan, gimana balighna Ramadan? Barakallahu fikum. Bukan, Allah itu, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ada doa yang disyariatkan yang Nabi baca SAW setiap melihat hilal. Mau hilal bulan Sya'ban, mau hilal bulan Syawal, mau hilal bulan apa saja. Antum sering melihat bulan. Walaupun sekarang mungkin orang udah nggak peduli dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu orang-orang bertanya sama Nabi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang tanya kepada Nabi SAW tentang rembulan. Gimana dia dari kecil membesar, kemudian melingkar, kemudian dia berkurang, kemudian hilang. Kenapa Allah ciptakan itu? Ada doa kalau melihat rembulan jamaah. Jamaah, anak nggak percaya lah, nggak ada yang bisa. Anak kadang kalau melihat semua pada diam itu, oh masya Allah, ada yang berdiri. Nah, berdiri. Masya Allah, baca apa itu? Buat? Oh masya Allah, fadhal. Masya Allah, berapa kali antum baca doa itu sudah? Dalam kehidupan antum berapa kali? Baru sekarang? Allahu Akbar. Kasih hadiah nggak apa-apa jemaah. Jemaah, ini doa dibaca tiap bulan. Maka kalau antum berumur 50 tahun, antum nggak pernah baca doa ini, rugi antum jemaah. Seakan-akan kita orang yang zuhud terhadap pahala. Nabi SAW kalau melihat hilal, melihat tuh, beliau mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada yang mentuhankan rembulan, kita mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Ajarkan sama anak kita. Biasanya kalau doa-doa ini yang hafal bapak apa anaknya? Anaknya. Anak saya masya Allah Ustaz nih sudah hafal doa-doa, bapaknya belum Ustaz. Anaknya dulu. Subhanallah jamaah, hafalkan doanya. Ini sudah kita akan melihat purnama. Itu ketika melihat, kadangkala hilal muncul hari ketiga, kita bisa melihat semuanya. Hari keempat bisa kelihatan. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan Islam. Rabbu dan Rabbmu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Nih jamaah, antum paling enggak kalau mau persiapan bulan Ramadan, siapkan doanya, hafalin doanya. Bukan dibaca waktu kajian. Ana udah baca waktu kajian, kayak barusan yang jawab, masya Allah, tapi dia tahu jawabannya bagus jamaah. Baik,
Itu persiapan pertama. Artinya antum sedang mempersiapkan diri. Mau datang nih Ramadan nih. Ana udah hafal doanya. Nanti Syawal antum baca lagi. Nanti Zulqa'dah antum baca lagi. Dzulhijjah, terus seperti itu. Dan antum kenalkan kepada anak antum. Nah, nih bulannya kelihatan. Yuk baca doanya. Agar anak-anak terikat dengan keagungan penciptanya. Kita kadang-kala lebih terkagum-kagum dengan hasil karya manusia. Sebagian di antara kita ada yang tidak kagum dengan nyamuk yang andai kata seluruh penduduk dunia ini berkumpul mau bikin nyamuk nggak bisa. Kadang-kala kita nggak ada perasaan, ya Allah nih dia bisa terbang kemana-mana semau dia. Siapa yang menciptakan? Allah. Baik, keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama itu bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dunia ini berubah mulai dari Ramadan. Awal turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, disebutkan oleh sebagian ulama pada hari Senin, semua sepakat. Malam 21 bulan Ramadan, ketika umur Nabi kita alaihi salatu wassalam 40 tahun. Awal perubahan dunia ini jadi kayak gini nih sejak bulan Ramadan. Nah, baik, ini pertanyaan terakhir yang mau tanya nih. Berapa tahun yang lalu turun Al-Quran? Siapa yang mau jawab? Nah, antum berdiri. 1400 tahun lebih. Ya bagus, lebih. Nah, kasih hadiah. Anak suka nih, Masya Allah. 1400 tahun yang lebih, ada lebihnya. Taib, lebihnya berapa? Nah, antum 39 38 49. Betul jamaah. Nah, 1451 52. Nggak apa-apa, kasih hadiahnya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kan 13 tahun sebelum hijrah jamaah. Iya kan? 1439 tambah 13 berapa? Siapa yang bisa jawab? Semuanya bisa lah jamaah. Baik, itu awal perubahan 1452 tahun yang lalu. Dunia bisa merasakan rahmatnya Islam ini di bulan Ramadan. Dikatakan hari Senin tanggal 21 bulan Ramadan turun Jibril mendekap Nabi alaihissalam mengatakan Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu peristiwa di bulan Ramadan. Supaya kita ingat, kita mau masuk ke bulan yang penuh dengan cerita. Yang kedua, ini bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Pintu surga yang 8 dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itu peristiwa terjadi hanya pada bulan Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa lam yuftah minha bab wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Pada waktu masuk malam pertama Ramadan, pintu-pintu surga dibuka semuanya, tidak ada satupun yang ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup semuanya, tidak ada satupun yang dibuka. Kemudian ada yang menyeru mengatakan, wahai orang-orang yang ingin kebaikan, ini saatnya berlomba-lomba mencari kebaikan. Wahai orang yang mau berbuat jahat, berhenti, cukup sudah. Masa sampai di bulan yang penuh dengan rahmat ini engkau berbuat dosa?
Itu bulan Ramadan. Keutamaan yang ketiga, ini bulan diwajibkannya puasa. Di antara 12 bulan Allah memilih Ramadan untuk kewajiban puasa. Kemudian di bulan Ramadan yang keempat, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau antum mungkin Ustaz, ana penuh dengan dosa Ustaz, bertahun-tahun dosa terus yang ana lakukan, antum cari Lailatul Qadar untuk menggantikan umur antum yang hilang sia-sia. Karena itu bukan sama jamaah, bukan sama dengan 1000 bulan, enggak, lebih baik dari 1000 bulan. Maka berusahalah untuk mencarinya. Ya persiapkan mulai sekarang. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Tiap malam tuh ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka, Allah cap bebas. Di hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa laylah li kulli abdin minhum da'watun mustajabah. Allah tuh memiliki tiap malam dan siang di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Dan ada doa mustajab di bulan Ramadan buat orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir nih, tinggal satu hadiahnya jemaah. Orang yang haji, yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti apa? Nah, mana yang mau jawab? Antum nih, ya. Seperti? Nah, yang keras. Orangnya berdiri antum. Jangan takut, bismillah. Nah, bismillah. Jangan sampai salah, antum dibisikin dia nanti salah. Bahaya kalau salah sampai. Nah, fadhal. Seperti haji bersama Rasul. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum naik ke atas. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Nah, silakan duduk tuh. Siapkan yang punya rizki untuk dapat pahala haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah, punya rumah nggak wajib, punya mobil nggak wajib, punya perusahaan nggak wajib. Ingat, haji wajib dan umroh wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Maka usahakan kalau mau umroh bulan Ramadan. Mahal umroh di bulan Ramadan. Antum umroh tidur di masjid, bayar tiketnya aja, umroh sambil iktikaf di sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan sesuai dengan yang kita harapkan jamaah. Itu kemuliaan bulan Ramadan, dan untuk meraihnya antum harus persiapkan mulai hari ini apa yang antum akan kerjakan di bulan itu. Jangan cuma ya biasa Ustaz, jangan biasa. Ramadan tahun ini harus spesial, harus istimewa, berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Kalau tahun lalu anak hatam Al-Quran 1 kali, tahun ini anak akan 2 kali. Tahun lalu 2 kali anak hatam, tahun ini 3 kali. Tahun lalu anak terawih Ustadz di masjid yang paling cepat sholatnya. Tahun ini cari masjid yang paling lama. Di Abu Darda 1 malam berapa juz? 1 juz. Tahun ini Abu Darda 2 juz umpamanya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah nasihat yang bisa anda sampaikan, apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tanya jawab besok kita gabungin sama besok insyaallah jamaah. Nah.